Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala Rabb kita untuk melakukan ketakwaan, ketaatan kepadanya, menegakkan salat maghrib berjamaah, dzikir wirid setelahnya, bahkan kita melanjutkan dengan mempelajari perjalanan hidup utusannya yang kita berharap akan menumbuhkan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang fadilahnya seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kita bersyukur kepada Allah atas ini semua, dan hendaklah syukur kita melebihi syukur kita hari ini kita diberikan dunia yang itu sifatnya fana. Adapun nikmat taufiknya, itulah nikmat yang kita butuhkan agar kita bahagia selama dunia kita, akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah, yang adalah kita senantiasa mengikutinya, menaatinya, agar kelak kita tidak terhalang mendekati telaganya pada hari yang kita sangat butuh telaganya, butuh minum dari air telaganya, agar kita tidak kehausan selama-lamanya. Terus kita juga butuh syafaatnya agar kita bisa selamat tiba di surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang dakwah jahriyah yang sebagian faedahnya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sedikit mengulang bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun melakukan dakwah sirriyah, fardiyah. Sirriyah artinya secara sembunyi-sembunyi, fardiyah artinya secara individu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya kepada individu-individu tertentu yang kemungkinan bisa menerima dakwahnya, seruannya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan dakwah secara jahriyah, terang-terangan, tidak lagi individu-individu. Sejak turun firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan olehmu kerabatmu yang paling terdekat. Maka ketika turun ayat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dikisahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akhirnya berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah binti Muhammad, juga berkata kepada bibinya wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, juga berkata kepada kabilah kakeknya, ya Bani Abdul Muttalib, aku tidak memiliki kuasa atas kalian dari Allah Ta'ala sedikit pun.
silakan kalian minta kepadaku dari hartaku, terserah kalian. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian semuanya dari Allah sedikit pun. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum kemudian secara khusus, memanggil secara umum kemudian secara khusus. Nabi bersabda, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai keturunan Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai keturunan Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai keturunan Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai keturunan Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai keturunan Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Nah, dalam satu momen diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW mengumpulkan keturunan dari Abdul Muthalib. Di sini ada berapa orang? Nah, inilah yang dimaksud dakwah jariyah, itu seperti itu. Jadi tidak individu, tetapi yang disasar, yang diseru itu adalah kelompok yang dimulai dari kerabat terdekat. Karena inilah petunjuk dari Allah Jalla wa'ala bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya memulai dakwahnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah, mengundang berapa orang dari mereka. Kemudian ketika selesai dari jamuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai keturunan Abdul Muthalib, sesungguhnya aku diutus untuk kalian secara khusus dan kepada manusia seluruhnya. Wa qad ra'aitum min hadhil ayah ma ra'aitum. Kalian telah melihat dari ayat ini sebagaimana kalian melihat. Siapakah di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku kemudian menjadi sahabatku? Maka tidak ada satu pun yang berdiri. Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu mau berdiri tapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, duduk. Sampai dikatakan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali mau berdiri tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata, duduk. Sampai yang ketiga, tatkala tidak ada satu pun yang mengindahkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul tangannya Ali. Ya kan? Ya, artinya belum ada tanggapan. Nah, inilah dakwah jahriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam momen yang lain juga dikisahkan. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan jamuan, belum Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka pamannya Abu Lahab yang ketika itu hadir. Karena Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi dari keturunan Abdul Muthalib. Maka belum Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, Abu Lahab berkata, ini paman-pamanmu, ini adalah anak pamanmu, maka silahkan bicara, tapi tinggalkan, ya kan, ajaran yang engkau anut. Ketahuilah kaummu tidak punya kekuatan untuk menghadapi orang-orang dari Jazirah Arab. Aku yang paling berhak untuk menjagamu, menghalangimu. Ya, jika engkau tetap melakukan yang seperti ini, maka cukup engkau lakukan kepada keturunan bapakmu. Ya, jadi cukup engkau lakukan ini kepada keturunan bapakmu, tidak usah ngajak yang lain. Akhirnya setelah Abu Lahab berkata seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngundang lagi untuk yang kedua kali, sama dengan satu jamuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah, aku memujinya, aku mohon pertolongan kepadanya, aku beriman kepadanya, aku tawakal kepadanya, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan membohongi keluarganya. Demi Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian khususnya dan kepada manusia seluruhnya. Demi Allah, kalian akan mati seperti halnya kalian tidur. Kalian akan dibangkitkan seperti halnya kalian terbangun. Benar-benar nanti kalian akan dihisab dengan apa yang kalian kerjakan, dan sesungguhnya surga itu ada dan sesungguhnya neraka itu juga ada abadi selama-lamanya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda seperti ini, maka Abu Thalib menimpali, ya, betapa senangnya
sekiranya kami bisa membantumu. Betapa bahagianya sekiranya kami bisa menerima nasihatmu. Betapa senangnya ketika kami membenarkan ucapanmu. Mereka ini adalah anak-anak keturunan dari bapakmu kumpul, dan aku salah satu dari mereka. Hanya saja aku yang paling dulu memenuhi seruanmu yang indah ini. Maka lanjutkan apa yang engkau diperintah. Demi Allah, aku akan senantiasa menjagamu, membelamu. Hanya saja aku tidak akan meninggalkan agama nenek moyangku Abdul Muthalib. Maka ketika itu Abu Lahab berkata, ini demi Allah buruk. Maka pegang tangannya, cegah dia sebelum nanti dipegang oleh yang lainnya. Maka Abu Thalib menimpali, demi Allah aku akan menjaganya, kami akan menjaganya selama kami masih hidup. Nah ini, jadi seketika itu juga ketika Nabi SAW melakukan dakwah secara jahriyah, maka pro kontra itu sudah terjadi. Jadi di kalangan keluarga Nabi SAW sendiri pro kontra itu terjadi. Yang membela adalah Abu Thalib, ya kan? Adapun yang menghalangi, bahkan yang terdepan dalam menghalangi itu adalah Abu Lahab. Ya. Nah, kemudian dalam satu momen Nabi SAW itu juga langsung datang ke tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Di pagi hari Nabi SAW berteriak, ya sobahah, ya sobahah, ungkapan yang diucapkan, ya kan, secara tiba-tiba untuk mengundang orang-orang Quraisy. Dengan ucapan ini, dengan ungkapan ini, dengan suara keras ini, maka siapapun yang mendengarnya pasti akan memenuhi seruannya. Kalau nggak ada yang bisa datang, maka dia akan mengutus utusan untuk datang ke sana. Bahkan ada yang sampai melepaskan pakaiannya karena betapa pentingnya seruan ini, ya kan. Bahkan ada juga yang menuangkan ya debu ataupun tanah di atas wajah mereka karena ini adalah seruan genting. Jadi seruan genting pada masa jahiliyah. Orang-orang berkomentar, siapa ini? Akhirnya semuanya kumpul. Kemudian Nabi SAW bersabda, menurut kalian, kalau aku beritahukan kepada kalian ada pasukan berkuda yang keluar dari kaki gunung ini, apakah kalian membenarkanku? Mereka mengatakan, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta. Maka Nabi SAW bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku datang untuk memberikan peringatan kepada kalian perihal adanya azab yang pedih di depan kalian. Maka ketika itu Abu Lahab berkomentar, celaka engkau seharian ini, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Akhirnya Nabi SAW pun bangkit meninggalkan, kemudian setelah itu turun firman Allah surat Al-Lahab. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran daripada dakwah jariyah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dari sini saja kita bisa introspeksi ya. Kira-kira pernah enggak kita melakukan yang seperti ini? Jadi kumpul bareng-bareng gitu kan, satu bani, satu kabilah, ya kan. Paling enggak momen hari raya lah. Kemudian kita melakukan hal seperti ini, ngajak keluarga kita, mengingatkan bahwa di depan kita ini ada siksa. Artinya nanti kalau kita mati sudah di situ kita akan mendapati kalau enggak siksa kubur, ya kan. Nanti dalam kehidupan hari akhir ada siksa neraka. Jadi ini saja kita belum tentu bisa melakukan, ya kan. Nah, Nabi SAW diperintahkan seperti itu. Apalagi sampai kita datang ke tempat berkumpulnya orang-orang. Ya, kalau kita di sini ya seperti pos jaga gitu kan, orang-orang kumpul. Ya, atau di mana balai dusun, tiba-tiba kita berseru dengan seruan seperti itu. Kita belum sampai ke sana. Ya, kita belum sampai ke sana. Tapi itulah dakwah jahriyahnya Nabi. Pelajaran yang kemarin sudah kita ambil, yang pertama, bahwa dakwahnya Nabi SAW selama 3 tahun dan juga dengan dakwah jahriyah itu terpusat pada tauhidullah. Dakwah fardiyah, sirriyah dan dakwah jahriyah itu terpusat pada mengajak manusia kepada tauhidullah. Ya, jadi mengesahkan Allah. Jadi menyembah, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, tidak kepada selain Allah Ta'ala semata. Ini pelajaran pertama yang kemarin sudah kita kaji. Yang kedua adalah perintah Allah Ta'ala agar Nabi SAW memulainya dari kerabat yang paling dekat. Padahal Nabi SAW itu adalah Rasul umat ini. Nabi SAW Rasul umat ini, bukan
Rasul untuk orang-orang Quraisy saja bukan, tetapi Rasul untuk umat ini, bukan juga Rasul untuk keluarganya saja, bukan. Tetapi ini untuk menunjukkan bahwa derajat tanggung jawab seseorang itu dimulai dari keluarga. Jadi derajat seseorang itu dimulai dari keluarga. Sebelum kita mengingatkan orang lain, maka ada keluarga kita yang lebih berhak untuk kita ingatkan. Ya, kalau kita mengingatkan orang lain bahwa di depan kita, ya kan, ada kehidupan yang jauh lebih berat dari kehidupan dunia. Ya, kalau misalkan hidupnya sempit, lebih sempit dari kehidupan dunia. Kalau ada siksa yang nggak akan pernah ada matinya, ya, maka keluarga kita yang lebih berhak. Apalagi Allah Ta'ala pernah berfirman, ya, dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi kita punya tanggung jawab kepada keluarga terdekat. Makanya kalau kita ngaji seperti ini jangan ngaji sendiri. Ajak istrinya, ya kan? Ajak anak-anaknya. Kalau misalkan anak-anak rame, ya karena memang dunianya anak-anak, nggak bisa ditahan. Ya, tapi seiring berjalannya waktu dan juga dengan doa kita, insya Allah Ta'ala mereka akan terus berkembang. Istri kita juga seperti itu. Ya, saya berapa kali juga tahu ada seorang suami yang ngeluhkan, Ustadz dos bundi bojoku kok kados ngeten. Sing sabar. Ya, sing sabar. Sampean ngejak ping piro bojone sampean. Lagi ngejak pisan pindo, ya belum tentu dia akan ikut. Ngejak orang tua cuma sekali dua kali belum tentu. Nabi Ibrahim itu berapa kali ngajak bapaknya dengan lemah lembut, toh juga tidak diindahkan. Nabiullah Lut alaihissalam ngajak berapa kali? Berkali-kali istrinya. Nabiullah Nuh alaihissalam mengajak istrinya berkali-kali, tapi juga seperti itu. Jadi banyak contohnya, ya, banyak contohnya. Tapi yang jelas kita punya mas'uliyah tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yang kemarin kita pelajari, yakni kalimat angdzir. Penting. Bahwa awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ingdzar, memberi peringatan. Artinya nakut-nakuti. Ini yang kemarin yang kita pelajari yang terakhir. Ingdzar. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "Qum fa'andzir." Wahai yang berselimut, bangkit beri peringatan. Ya, kemudian juga dalam ayat yang tadi kita bahas, ya, Allah berfirman, "Wa andzir ashiratakal aqrabin." Berikanlah peringatan kerabatmu yang terdekat. Bahwa materi dakwah di awal itu adalah ingdzar, nakut-nakuti. Jadi takut-takuti. Jadi kalau ngajak orang itu takut-takuti. Orang nggak sholat ditakut-takuti. Nggih, Pak monggo sholat. Nggih, mengke teng alam barzah niku enten kehidupan sing langkung berat. Nggih, mengke yang disiksa niku mboten mati teng alam kubur. Monggo sakniki sholat. Diingat-ingat, jadi ditakut-takuti. Anaknya juga seperti itu. Jadi cara dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah bimbingkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama kali ingdzar, nakut-nakuti. Nakut-nakuti. Ya, istrinya yang masih belum pakai hijab itu kan ditakut-takuti, pakai jilbab, Bu. Ya kan? Panas, Pak. Neraka niku lebih panas, Bu. 70 kali daripada panasnya api dunia. Ya, api dunia saja itu yang sudah didinginkan itu bisa menghancurkan bangunan. Ya kan, bisa menghancurkan mobil, apalagi api neraka yang itu panasnya 70 kali daripada api dunia. Maka yang sabar. Ya, jadi seperti itu. Jadi ditakut-takuti. Nah, kalau dia sudah mengikuti ajakan kita, bukan lagi ditakut-takuti lagi, tapi ya kan dimotivasi dengan adanya janji Allah Ta'ala berupa surga. Nah, jadi seperti itu. Jadi bertahap. Kalau sudah biasa ngaji beritahukan tentang surga. Apalagi mau mati, ya, apalagi mau mati. Maka jadi dimotivasi bahwa insya Allah Ta'ala Allah akan menggantinya dengan surga. Kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Firman Allah Ta'ala, "Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin." Ya, jadi firman Allah, "Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin." Ya, sampaikan secara terang-terangan yang engkau diperintah dan berpalinglah dari orang musyrik. Ya, menunjukkan bahwa ajakan itu harus kuat, tegas, ya kan, teguh,
dan seorang muslim harus seperti itu. Jadi seorang muslim itu harus kuat, itu harus teguh, dan harus jelas. Ketika seorang muslim mengajak kepada Rabb-nya, maka dia itu harus ngajak dengan ajakan yang yakin. Ya, bahkan kalau perlu ya'lu wa yarfa' biha sautah, meninggikan dan mengangkat suaranya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Wah sobah, jadi suaranya tinggi keras, ya, yakin, dan tidak boleh malu untuk menyampaikan agamanya. Kita kadang sering malu-malu. Jangankan menyampaikan agama, mau sholat jamaah itu loh malu-malu. Satu teman rapat nggak ada yang sholat. Akhirnya, waduh ini gimana itu, ya kan? Memang ya itulah alladzi waswisu fi sudurinas, yang setan itu bisiki kita malu, tapi malu bukan pada tempatnya. Ya, jadi malu bukan pada tempatnya. Ya, ini memang kondisi kita. Ya, jadi kondisi kita. Nah, sebagian pemuda muslim, sebagian orang muslim itu keyakinan terhadap agamanya itu lemah, ya. Malu dari menyebut nama Allah misalkan, malu dalam mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala misalkan, sampai sholat pun dia malu. Sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dia juga malu, ya kan? Ada was-was pada dirinya. Nah, ini orang mukmin yang oleh Imam Ibnul Qayyim dikatakan al-mu'min ad-dha'if, orang beriman tapi yang lemah. Ya, orang beriman tapi yang lemah. Ketika dia sendiri dia kuat di hadapan Allah Ta'ala, tapi ketika dia berada di tengah-tengah orang, dia ini lemah. Ya, jadi dia inilah lemah. Itu orang mukmin yang lemah. Ada 4 orang yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, ada 4 orang. Yang pertama, ketika dia ya di hadapan Allah dan di tengah-tengah manusia, dia ini ya kuat dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah seorang mukmin yang kuat. Ya, ketika sendirian dia kuat. Ketika di tengah orang-orang dia juga kuat. Waktunya sholat, sudah sholat. Ya, tahu kemungkaran diingatkan. Ya, tahu kemungkaran diingatkan. Ya, misalkan seperti sekarang ya, kita momen Agustusan ya. Jadi memang kita diuji. Ya, keberadaan kita diuji ya oleh keberadaan orang yang lainnya. Bagaimana kita melakukan ingkarul mungkar? Ya, Pak, misalkan mengingat kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan itu bukan dengan itu. Ya kan, tapi dengan tauhid, dengan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, karena itu yang diingkari disalahi oleh orang Bani Israel. Bani Israel itu dulu juga mendapatkan kemerdekaan, lepas dari penjajahan Fir'aun, penindasan Fir'aun. Tapi kemudian mereka melakukan pertama kesyirikan. Ya, kemudian tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, disuruh perang, dijanjikan nanti akan mendapatkan tanah untuk mereka tinggal setelah mereka terusir dari Mesir, dijanjikan tanah, ya kan, al-ardu al-muqaddasah, jadi tanah yang suci, ya, surat Al-Maidah. Tapi syaratnya masuk perang, memerangi orang-orang yang berada di sana. Mereka nggak mau, bahkan ya saking bebalnya mereka, justru Nabi Musa dan Robnya yang disuruh perang. Kamu saja dan Tuhanmu yang perang, kita di sini nunggu. Nanti kalau kamu sudah menang, nanti kita baru masuk. Itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu dengan cara seperti itu, patuh dan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi ini diuji kita. Nah, kalau kita bisa menyampaikan kemungkaran, ya, mengingatkan kemungkaran gitu kan, Pak, masa 17 Agustusan isinya dangdutan? Apa orang-orang dulu sebelum kita juga dangdutan? Mereka itu perang, jihad fisabilillah, mereka mengorbankan jiwa dan raga. Kok kita seperti ini memperingatinya? Ya, nah jadi seperti itu. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang berpenyakit. Yakni orang ya ketika ya bersama manusia dan dalam kesendiriannya, ya dia tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Ini orang berpenyakit ini. Jadi ini orang berpenyakit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
adalah orang yang bukan berpenyakit ya. Yang kedua tadi adalah orang yang mati, ya, orang yang mati, mayyitun madrud. Ya, tapi kemudian yang berikutnya adalah dia melakukan ketaatan di hadapan manusia, tetapi ketika sendirian dia melakukan kemaksiatan. Nah, ini orang berpenyakit ini. Jadi dia senantiasa dilihat oleh manusia. Nah, ini orang berpenyakit. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Dan yang terakhir tadi adalah ketika dalam kesendiriannya, ya kan, dia ahli ibadah, tetapi ketika di depan manusia dia itu lemah. Maka ini adalah shadiq dhaif. Dia ini adalah orang yang, ya kan, benar tetapi lemah. Kita disuruh menjadi seorang yang kuat. Kita disuruh menjadi seorang yang kuat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu teladan dari tukang sihirnya Fir'aun. Bagaimana mereka itu menjadi seorang mukmin yang kuat. Ketika mereka pertama kali datang kepada Fir'aun, yang Allah abadikan dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 42. Allah berfirman, "Falamma ja'as saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Maka tatkala para tukang sihir itu datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami nanti akan dapat upah kalau kami menang?" Maka Fir'aun mengatakan, "Iya, bahkan kalian akan mendapatkan posisi yang dekat dengan kita, akan dimuliakan." Tetapi tatkala mereka akhirnya bertempur, sihir mereka bertempur dengan mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, dan akhirnya mereka tahu yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam itu bukan sihir, itu asli, ular asli, nyata. Mereka tahu ini adalah hak dan mereka kalah. Langsung apa yang terjadi? Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 49, qalu faulqiyas saharatu sajidin. Akhirnya para tukang sihir itu tersujud sungkur. Qalu amanna bi rabbil alamin. Langsung mereka terang-terangan mengatakan, kami beriman kepada Rabb alam semesta, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Ini berkata di hadapan Fir'aun. Jadi bukan berkatanya nanti di belakang gitu, Musa, aku beriman kepada engkau. Enggak. Ya, ini makna daripada fasda' bima tu'mar. Sampaikan dengan terang-terangan yang kau diperintah. Jadi para tukang sihir ini, ya kan, langsung mengatakan di hadapan Fir'aun setelah kalah, ya, di hadapan Fir'aun, para menterinya Fir'aun, ya kan, orang-orangnya Fir'aun, di hadapan Nabi Musa juga, mereka langsung tersujud sungkur. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabb alam semesta, Rabb Musa wa Harun. Kemudian diancam sama Fir'aun, amantum lahu qabla an adana lakum. Kalian beriman sebelum aku izinkan untuk kalian. Innaha lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra fala sawfa ta'lamun. Ternyata dia itu pembesar kalian, ya, yang ngajari kalian sihir, kalian nanti akan tahu. Orang batil itu mesti omongannya mincela-minceli. Padahal yang mengumpulkan tukang sihir kan dia. Nggak ada yang kenal. Sama Musa nggak ada yang kenal. Tapi ternyata ketika Musa mengalahkan mereka, kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa, dibalik omongannya, oh, Musa itu ternyata pemimpin kalian, ya. Ya, yang ngajari kalian sihir. Hati-hati. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajmain. Aku benar-benar akan memotong kedua tangan kalian, kaki-kaki kalian yang bersilangan, dan aku akan salib kalian semuanya. Diancam. Jadi itu fasda. Jadi ngomong dengan terang-terangan. Nah, ketika diancam dengan ancaman seperti ini, apakah mereka surut? Enggak. Mereka mengatakan dengan terang-terangan, la qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Mereka mengatakan tidak akan membahayakan kita. Kami kembali kepada Rabb kita. Inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Kami menginginkan agar Rabb kami yang mengampuni dosa-dosa kami, dan kami termasuk orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa. Nah, itu makna fasda' bima tu'mar. Jadi berani mengatakan secara terang-terangan. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Memang konsekuensinya berat, ya, besar. Jadi ketika kita mengatakan hal seperti ini, konsekuensinya itu berat, konsekuensinya itu besar, ya. Tapi memang itulah namanya dakwah jahriyah.
Kalau nggak pengen ada konsekuensi ya diam saja di rumah. Ya, diam saja di rumah. Salafus saleh terdahulu itu disebutkan ya oleh sebagian ulama itu, kalau mereka merasa dalam beragama ini kok nyaman saja, enak-enak saja, ini jangan-jangan istidraj. Jadi Allah bahasanya ngeluh-ngeluh kita. Ya, istidraj. Kita ini hidup di dunia mesti dicoba. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Mesti kita akan menerima bala. Mesti akan menerima bala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa, ya, kemudian mengumpulkan keluarganya untuk mendengarkan ucapannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan suara lantangnya, ya sobah wa sobahah, ya, dengan ucapan yang tinggi. Ini adalah kalimat jahiliyah. Yang dengan adanya kalimat ini tadi kita sampaikan, sampai orang-orang Arab Quraisy itu, ya kan, kalau ada seruan seperti ini adalah seruan genting, mereka akan melepaskan baju mereka. Mereka akan menuangkan di atas tubuh mereka itu debu dan tanah. Karena ini ada seruan genting, harus datang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa cara seperti ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdiri di Bukit Sofa, ya, kemudian berseru dengan seruan ini. Ini adalah ucapan jahiliyah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang ada di masa jahiliyah, kalau itu baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikutinya. Seperti kemarin Khilful Fudul. Jadi sumpah setianya para tokoh yang bersumpah setia, ya kan, untuk bantu orang yang teraniaya di tanah haram di Mekah. Siapapun yang teraniaya di kota Mekah, ya kan, di tanah haram, ya, walaupun bukan dari orang Quraisy, maka akan ditolong, ya kan. Nah, itu kan perjanjian pada masa jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, ketika berada di Madinah, sekiranya aku diajak untuk bersepakat seperti halnya dulu pernah diajak untuk khilful fudul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan. Artinya ada pada masa jahiliyah itu perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang itu baik dan nggak jadi masalah kita mengambilnya, ya kan, meneladannya. Tetapi yang tidak baik maka ditinggalkan. Nah, dalam hal ini, ya kan, nggak jadi masalah ucapan ini, tetapi yang harus ditinggalkan adalah mendatangi seruan itu dengan cara melepaskan pakaian. Nah, ini tidak benar. Demikian juga dengan menuangkan tanah di atas wajah kita, di atas tubuh kita. Ini tidak benar. Makanya sebagaimana juga disebutkan sebelumnya, di masyarakat kita ini ada perkara-perkara yang memang menyelisih syariat, tapi ada juga yang tidak menyelisih syariat. Maka selama itu tidak menyelisih syariat, maka tidak masalah kita bermuamalah dengan mereka. Jadi gak jadi masalah bermuamalah dengan mereka. Misalkan harus kerja bakti, harus gotong royong, ya kan, gak jadi masalah kalau itu baik. Jadi kalau itu baik, maka nggak jadi masalah, kita harus melakukannya, tetapi kita harus memilah. Jangan sampai kita pukul rata. Kita ini harus adil. Kita harus adil, nggak boleh pukul rata. Pokoknya yang selain dari golongan saya nggak benar, ya kan? Yang benar hanya dari golongan saya saja. Yang nggak dari golongan saya nggak benar. Maka nggak boleh seperti itu. Harus adil. Orang Islam itu harus adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk adil dan berbuat baik. Adil itu dicintai, ya kan? Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau itu benar, hak, ya kita ambil, kita tiru. Tapi kalau enggak benar, ya sudah kita tinggalkan, ya. Dan ini diantara dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ada di masyarakat kita yang sekiranya itu baik, ya kita ambil, enggak jadi masalah, ya, enggak jadi masalah. Ya, misalkan ada undangan makan, gitu kan? Ada undangan makan, diundang makannya enggak jadi masalah. Urusan di depannya ada ini itu dan lain sebagainya, ya bagaimana siasat kita untuk mendatanginya, kan? Ya, misalkan mendatanginya ketika acara sudah selesai langsung makan. Oh, berarti niatnya makan tok. Kan memang undangannya untuk makan. Enggak jadi masalah undangannya untuk makan. Kan intinya makan.
Kan seperti itu. Jadi nggak semuanya dipukul rata, ya. Ini para jamaah, kita harus adil dalam menyikapi masyarakat kita sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ya, yakni kenapa permusuhan yang kuat pertama itu dari Abu Lahab, ya. Jadi permusuhan yang pertama itu dari Abu Lahab, ya. Ini menunjukkan bahwa dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali lagi bukan dakwah kepada keluarga atau kepada suku, ya, tetapi ini kepada manusia seluruhnya, ya. Jadi kepada manusia seluruhnya. Buktinya apa? Abu Lahab memusuhi yang notabene pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang notabene adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa memang dakwah ini adalah bukan dakwah keluarga, bukan dakwah kabilah, bukan dakwah kesukuan, bukan, ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mendakwahi keluarganya karena apa? Mas'uliyah, tanggung jawab. Kemudian ketika pamannya yang pertama kali menolak, ini menunjukkan bahwa ini sekali lagi bukan dakwah keluarga, bukan dakwah kabilah, bukan dakwah suku, tetapi ini adalah dakwah untuk seluruhnya. Buktinya apa? Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu ada yang menolak, ya, ada yang menolak. Kemudian pelajaran yang ketujuh, ya, perkataan Abu Lahab, tabban laka, ya, celaka engkau. Ini menunjukkan faedah besar bagi siapa saja yang berdakwah kepada Allah Ta'ala, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bahwa setiap kali orang yang berdakwah dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti akan mendapati musuh, mesti akan mendapati musuh. Siapapun yang mengajak kepada Allah Ta'ala pasti akan mendapati musuh, sebagaimana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati musuh. Musuh pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa lagi kalau bukan pamannya? Jadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa lagi yang pertama kalau bukan pamannya? Dan para nabi kalau kita lihat musuhnya dari kerabat terdekatnya. Nabi Nuh, ya kan, selain daripada kaumnya, anaknya, istrinya. Nabiullah Lut, istrinya. Nabiullah Ibrahim, bapaknya. Nabiullah Musa, bapak angkatnya. Ya, jadi musuhnya itu orang-orang terdekat. Dan siapapun yang mengajak ini mesti akan punya musuh. Tapi kita tidak berniat mencari musuh. Tapi ini sunatullah. Sunatullah itu sudah dikatakan jauh-jauh hari oleh Waraqah bin Naufal. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya, dia ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Diingatkan, ya, jika datang waktumu, jika datang harimu, kamu akan aku tolong, aku akan bantu, karena kamu nanti akan diusir. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Amukhrijaya, apakah kaumku akan mengusirku?" Iya. Tidak ada satupun yang membawa risalah ini kecuali pasti akan diusir, pasti akan dimusuhi. Nah, kemudian Allah Ta'ala ngisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika fase dakwah jariyah ini para jamaah, Allah SWT kisahkan banyak firman Allah seperti dalam surat Asy-Syu'ara, ya, kisah-kisah bagaimana Nabiullah Musa berdakwah, kemudian sampai akhirnya dalam surat Al-Baqarah juga Al-Maidah. Jadi Nabi Musa berdakwah sampai akhirnya dimusuhi oleh bapak angkatnya sendiri sampai akhirnya diusir. Demikian juga kisah kaum-kaum terdahulu bagaimana mereka dibinasakan. Ya, untuk keteladanan bagi Nabi nanti akan menghadapi yang seperti ini. Tapi nanti endingnya ditolong oleh Allah Ta'ala. Jadi endingnya nanti akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, kita pun sama seperti itu. Siapapun yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat, mesti nanti akan dimusuhi. Maka ketika kita mendapati hal seperti ini, dada kita itu jangan sempit. Jangan sempit, waduh saya dimusuhi rek, gitu. Ya, waduh saya dimusuhi. Ingat, Nabi kita dimusuhi, para nabi, para rasul dimusuhi, para sahabat juga dimusuhi, ya, dimusuhi, ya. Jadi ada kisah sahabat itu, ya, ada kisah sahabat khususnya pada saat peristiwa perang Badar, ya, bagaimana mereka saling berhadapan dengan keluarga mereka sendiri. Umar berhadapan dengan pamannya, Abu Bakar berhadapan dengan Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya sendiri, ya kan, orang saudara sekandung berhadapan dengan saudaranya sendiri. Jadi seperti itu, ya, itu seperti itu. Maka ini pelajaran bagi kita, ya, siapapun yang mengajak manusia ke jalan Allah amar ma'ruf nahi mungkar,
mesti dia akan dimusuhi. Maka dada kita nggak boleh sempit. Pelajaran yang ke-8, peristiwa ini menunjukkan mukjizat agung dari surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab kan tabat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya adalah bahwa Nabi SAW memberitahukan Abu Lahab itu sampai mati nggak akan pernah beriman. Jadi sampai mati nggak akan pernah beriman. Dan ternyata benar. Abu Lahab mati dalam keadaan tidak beriman. Matinya bukan juga dalam peperangan. Karena ketika mau perang Badar, bibi Nabi SAW, Sofiyah kalau tidak salah, itu bermimpi, mimpi buruk. Akhirnya cerita kepada Abbas yang sudah masuk Islam. Kemudian ceritanya bocor. Makanya Abu Lahab akhirnya nggak berani keluar untuk ikut perang Badar. Karena tahu akan kalah. Tapi akhirnya mati juga. Karena apa? Karena ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, budak daripada Al-Abbas radhiyallahu ta'ala itu senang. Karena saking senangnya akhirnya ketahuan sama Abu Lahab, akhirnya dipukuli. Tuannya nggak terima, akhirnya Abu Lahab dipukuli oleh Al-Abbas. Akhirnya dia terluka, luka yang menyebabkan sakit dan akhirnya dia mati. Ya. Nah, surat ini adalah mukjizatnya Nabi. Karena sekiranya bukan mukjizatnya Nabi SAW, nggak mungkin akan benar. Misalkan sekiranya yang nulis ini adalah Nabi SAW, pasti bisa keliru. Tapi ini menunjukkan bahwa firman Allah surat Al-Lahab itu bukan dari Nabi. Ya, ada orang-orang Mekah yang menyakiti Nabi. Jadi orang-orang Mekah yang menyakiti Nabi, ganggu Nabi, tapi akhirnya dia pun masuk Islam. Ya, banyak di antara mereka, ya, seperti Khalid bin Walid, Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Ada Abu Sofyan, ya kan? Jadi mereka ini juga pernah menyakiti Nabi. Tapi akhirnya mereka pun mendapatkan hidayah. Mereka akhirnya bisa memeluk Islam. Tapi khusus Abu Lahab enggak. Jadi dengan adanya ayat ini, ya kan, dijamin bahwa dia sampai akhir hayatnya tidak akan pernah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Enggak pernah. Dan ternyata memang benar. Jadi sampai mati dia tidak mengatakan ucapan iman kepada Nabi SAW. Sedangkan yang lainnya enggak. Ya, sedangkan yang lainnya tidak. Ini adalah mukjizat yang agung. Kemudian yang ke-9. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 95, Inna kafaina kal mustahzi'in. Sesungguhnya kami memeliharamu wahai Muhammad dari orang-orang yang mengolok-olok. Allah SWT janji untuk menjaga Nabi. Bukan menjaga Nabi dari orang yang bukan dari orang yang menyakiti saja, tapi dari orang yang mengolok-olok. Ya. Jadi dari orang yang mengolok-olok. Ini lebih penjagaan yang lebih tinggi lagi. Karena kadang kalau kita menjaga seseorang gitu kan, kita jaga fisiknya, tapi psikisnya kita tidak bisa jaga. Ada seorang yang punya kekuasaan, dia jaga, kamu tak jaga, insya Allah kamu tidak akan nggak akan diganggu. Tapi psikisnya belum tentu kita bisa jaga. Tetapi, ya kan, orang-orang yang mengolok-olok Nabi, ya kan, maka orang-orang seperti ini nggak bisa mengolok-olok Nabi karena Allah melihara Nabi SAW dari mereka. Makanya pada saat Nabi SAW di Madinah misalkan, orang-orang munafik bagaimana mereka pintar menyembunyikan, ya kan, olokan mereka kepada orang-orang beriman dibongkar juga oleh Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya tidak ada satupun yang tersembunyi dari Nabi SAW. Nah ini makna inna kafainaka al-mustahzi'in. Sesungguhnya kami memelihara kamu wahai Muhammad dari orang-orang yang mengolok-olok kamu. Ya, jadi bukan hanya dijaga fisiknya, tetapi juga dijaga psikisnya dari olokan, ya kan. Pokoknya siapa yang ngolok-ngolok Nabi, ya kan, akhirnya Allah turunkan surat tentang mereka. Ya, seperti orang-orang munafik, ya Allah banyak turunkan surat tentang mereka yang membongkar kemunafikan mereka. Nah, ini
yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Ta'ala kita juga akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Cuman bukan berarti kita dijaga, kita tidak diuji, mesti diuji. Ya kan, mesti kita diuji, ya kan, dengan sakit, dengan penderitaan dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan untuk meninggikan derajat kita. Nah, dan yang terakhir, pelajaran yang ke-10, yakni berkaitan dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami telah mengetahui bahwa dadamu itu sempit dengan perkataan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, manusia biasa, ya manusia, ya kan, cuman dia adalah utusan Allah, dia manusia terpilih sebaik-baik manusia, tapi dia juga seperti manusia yang lain, merasa ketika diolok-olok dadanya sempit, ketika ditolak dakwahnya maka dadanya sempit. Itu manusiawi. Kita pun sama seperti itu, ya kan, ketika kita diomongi, ini kan kalau omongannya Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih keras jika dibandingkan dengan kita. Kita mungkin baru sekali ngajak, ya nggak sekeras itu ucapan dari mungkin paman kita, kerabat kita, ketika kita berdakwah kepada mereka mungkin nggak sekeras yang dialami Nabi. Para Nabi, para Rasul itu contoh tertinggi. Apa yang mereka alami nggak mungkin dialami oleh manusia selain daripada mereka. Karena apa? Mereka ini manusia pilihan, sehingga ujiannya jauh lebih berat dari ujian kita. Kalau kita dakwah nggak sampai, ya dikatakan tukang sihir itu nggak sampai, dikatakan orang yang gila itu nggak sampai, ya kan, dikatakan penyair itu nggak sampai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengalami ini semuanya, dan ini menyebabkan dada kita sempit. Nah, ketika dada kita sempit itu apa petunjuknya Nabi, petunjuknya Allah kepada Nabi? Allah berfirman pada kelanjutan surat Al-Hijr ayat 98, yakni fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka sucikan nama Rabbmu dengan memuji nama Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Ini isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ketika dada itu sempit akibat perkataan permusuhan mereka, perkataan yang memusuhi dari mereka terhadap agama ini, Allah SWT menjelaskan jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah tasbih, tahmid, dan sholat. Ya, kita dakwah, kemudian kita disakiti, kita dakwah, kita dicaci maki, ya, maka tasbih, tahmid, dan sholat. Ya, tadi kita sampaikan, siapapun yang berdakwah mesti nanti akan dimusuhi, ya. Tapi kita tidak mencari musuh. Nah, ketika dada kita sempit, solusinya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya kan, sucikan dengan memuji nama Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Nah, kita pun sama seperti itu. Kalau dada kita sempit, ada masalah, ya sudah, tasbih subhanallah walhamdulillah, kemudian sholat, ya, atau ucapan, banyak sekali ucapan tasbih dan tahmid kepada Allah Ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Ini pelajaran dari dakwah jahriyahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tentu banyak faedahnya yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, karena bagaimanapun, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin keluarganya juga selamat dunianya akhiratnya, maka kita pun juga harus sama. Allah alam bisawab. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.